ketika ketakutan menghampiri aku, ketika kecemasan membuatku jatuh, namun Engkau menguatkanku di dalam doaku. Ku percaya pertolonganku hanyalah dari Tuhan. Ku tak khawatir, ku tak khawatir, sebab Ia memeliharaku. Ku percaya pertolonganku hanyalah dari Tuhan. Ku tak khawatir, ku tak khawatir, sebab Ia memeliharaku. Sebab Ia memeliharaku. Janganlah takut, sebab aku menyertai Engkau. Janganlah bimbang, Sebab aku ini Allahmu, aku ini Allahmu. janganlah takut, sebab aku menyertai Engkau. Janganlah Shalom, salam damai dalam Kristus Yesus. Selamat malam kepada kita semua. Selamat datang, saya ucapkan ke malam tuaian penginjilan KKR kita pada malam ini yang dianjurkan oleh Gereja SDA Peluang BM Muar Johor. Oke, pada malam ini saya Elda Samuin sebagai pengacara kita pada malam ini. Saya bersiaran di Gereja Tanjung Aru, Kepayan, Kota Kinabalu, untuk mewakili host utama kita, yaitu Gereja Keluang. Oke, pada malam ini sekali lagi saya mengucapkan salam kepada kita semua. Terima kasih karena kita mempunyai waktu dan kesempatan untuk bersama-sama di dalam KKR ini, terutama di dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. KKR ini seperti mana yang kita sedia maklum, yang kita melihat dalam poster-poster, telah bermula pada malam ini dan akan berakhir pada 24 hari bulan nanti. Dan kalau kita melihat pembicara-pembicaranya begitu luar biasa sekali,
di kalangan pastor-pastor, dan saya pasti KKR ini mempunyai suatu makna bagi kita dan ia akan menjadi suatu berkat yang luar biasa bagi kita. Jadi mari kita bersama-sama kita mulai pada malam ini dan kita akan begitu bersemangat nanti untuk meneruskan di malam-malam seterusnya. Baik, pada malam ini untuk tidak membuang masa, acara kita akan teruskan dengan puji-pujian yang akan dipimpin oleh Puan Silis, yaitu Mrs. Pastor daerah Kepayan, yaitu Pastor Bondan Jalim, pembicara kita nanti. Sebentar lagi saya akan perkenalkan beliau. Dan sebelum Mrs. Silis mengambil tempat ini, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa Surgawi yang kami kenal melalui Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami. Pada malam ini kami mengucapkan kesyukuran yang tidak terhingga karena kehidupan ini hanya boleh diteruskan di dalam kehendak-Mu. Oleh itu pada malam ini kami sudah siap untuk memuji-muji nama-Mu dan menyembah Engkau di dalam acara ini. Kiranya Tuhan berkenan puji-pujian ini, terutama tubuh kami sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan pada malam ini, karena hati kami, jiwa kami bersatu hanya untuk-Mu pada malam ini. Pada saat ini kami melaungkan puji-pujian kepada Engkau. Kiranya puji-pujian ini dapat meninggikan nama-Mu. Ampuni kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, pada saat ini mari kita persilakan Puan Silis untuk memimpin kita dalam lagu puji-pujian. Selamat malam dan selamat beribadah pada malam ini. Mari kita mulakan pujian kita. Kita akan menyanyikan lagu yang terdapat di dalam LPMI nomor 57, Sudahkah Darah-Mu Yesus tertumpah bagiku. Nomor LPMI 57, Sudahkah Darah-Mu Yesus. Percaya hatiku tenang.
Yesus tertumpah untuk kita dan itu memberikan kita kegembiraan sebab kita diberikan keselamatan. Amin. Dengan lagu itu sebentar tadi. Seterusnya kita ambil lagu pujian. Kita teruskan pujian kita pada malam ini. Kita ambil satu lagu di dalam LPMI 104, tempat kediaman di surga. Tuhan sediakan kediaman yang paling istimewa untuk kita, yaitu surga. LPMI 104, tempat kediaman di surga. Lagu yang sudah kita nyanyikan sebentar tadi, surga tersedia untuk kita. Jadi pada masa ini kita akan teruskan dengan menyanyikan lagu tema kita,
lagu tema kita Tabur Waktu Pagi yang terdapat di dalam LPMI 149. Dan selepas lagu tema ini kita akan dipimpin doa pembuka oleh Elder Joni dari Gereja Kopungit. Kita nyanyikan lagu tema kita LPMI 149.
Mari kita tunduk kepala dan saya pimpin di dalam doa. Oh Tuhan, Maha besar kasih-Mu di dalam kerajaan surga, yang Maha pengasih, Maha penyayang, Maha pemurah. Syukur dan puji Tuhan begitu perhatian sehingga kami pada saat ini dapat bersatu bersama-sama di tempat ini untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih atas kebaikan Tuhan terhadap kami, karena pada malam ini merupakan pertama pastor daerah Kapayan, yaitu Pastor Bened Galim, menyampaikan makanan rohani semua kita. Sama ada kamu di mana, di rumah, di mana-mana. Kami berdoa terus kepada saudara-saudari sekalian, baik di mana saja kamu berada. Tuhan memberkati dan melihat. Karena pada malam ini merupakan satu keistimewaan sekali, di mana gabungan doa-doa sekalian, baik jauh dan dekat. Dan kami terus berdoa pada malam ini, agar Pastor Bened Galim diberkati untuk menyampaikan sesuatu untuk keperluan-keperluan di sekitaran daerah Kapayan dan juga di semenanjung Malaysia, di mana saja kamu berada. Ya Tuhan Allah Bapa kami terus berdoa kepada apa saja yang kami lakukan pada malam ini dan alat-alat yang kami gunakan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati agar semua alat-alat yang kami gunakan ini melalui Zoom, internet dan sebagainya, supaya tidak ada gangguan. Dan kami percaya juga Tuhan bersama-sama dengan kami pada malam ini dan seterusnya, daripada malam ini dan seterusnya sampai penghujung pelajaran semua pembicara yang sudah diberkati di mana saja kamu berada. Kami percaya Tuhan begitu prihatin untuk memberi keteguhan dan pendirian, menguatkan keimanan kami masing-masing. Dan kami teringat dan anak-anak sebentar tadi, anak saya sebentar tadi, di mana perkara ini kami terus membawa supaya Tuhan memberkati. Di mana mereka, anak saya mengatakan di gereja Celsius dan gereja Newcastle di UK. Sebab katanya tolong doakan anggota-anggota di sini. Karena katanya pertama-tama masalah mereka bangunan gereja di situ sudah terlalu retak dan sudah terlalu lama. Dan tambahan pada sabat yang lalu dan berikutnya sabat akan datang ini ramai pengunjung mereka yang ingin untuk bersama-sama mengikuti, yang belum lagi mengenal Tuhan, dan memohon kuasa Tuhan terus sertakan berkat semua jemaat-jemaat di situ supaya mereka juga terus mengenal Tuhan seperti kami di sini. Ya Tuhan Allah Bapa kami memohon agar Tuhan mengusirkan kuasa-kuasa kegelapan. Biasanya kuasa kegelapan tidak ingin untuk mendengar perkataan Tuhan bila-bila disampaikan pada malam ini dan seterusnya. Agar semua ini sentiasa tenang, baik pendeta-pendeta yang menyampaikan pelajaran, begitu juga jemaat-jemaat di mana sudah berada. Terima kasih Tuhan mendengar semua yang kami pohon, juga yang kami tidak sempat pohon. Kami serahkan semua ini di tangan Tuhan di atas juru selamat kami. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan pada Elder Johnny yang sudah meliangkan doa sebentar tadi. Dan juga Mrs. Pastor Puan Silis yang telah memimpin kita di dalam lagu puji-pujian yang begitu mengangkat jiwa kita, yang begitu sukacita untuk kita melayani Tuhan. Terima kasih. Oke, sekali lagi saudara dan saudari, salam damai dalam Kristus Yesus. Terima kasih karena kita semua dapat bertemu
pada malam ini di ruangan ini. Saya mengucapkan menyelamat datang kepada kita semua. Tidak kira di mana kita berada, sama ada yang berada di Zoom, yang berada di live sama ada YouTube ataupun Facebook, dan dimanapun saluran YouTube ataupun Facebook yang kita ikuti pada saat ini, karena saya difahamkan banyak platform ataupun banyak siaran-siaran YouTube ataupun Facebook Live kita boleh mengikuti acara ini pada malam ini. Terutama host utama kita yaitu Gereja Kluang dan Gereja Kluang dan Facebook dan YouTube mereka. Saya pasti acara ini dipancarkan, dan selain daripada itu YouTube Lisi Ministry kita juga dapat mengikuti acara ini, dan juga Facebook Kepayan Distrik. Dan saya pasti setiap Facebook pribadi pastor-pastor yang ataupun pembicara-pembicara dari malam ke malam, saya pasti mereka juga memancarkan live dalam Facebook pribadi mereka pada saat ini. Jadi dimanapun Anda berada dan dimanapun saluran yang kita ikuti pada saat ini, saya mengucapkan salam kepada kita semua. Terima kasih yang tidak terhingga karena kita dapat bersama-sama dan terus bersukacita di dalam mengikuti acara ini pada malam ini. Oke, seperti mana yang saya katakan tadi, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang terlepas. KKR yang kita adakan pada malam ini, bermula pada malam ini, yang bertemakan harapan dalam kesukaran. Malam tuayan penginjilan yang bertemakan harapan dalam kesukaran yang dianjurkan oleh Gereja SDA Kluang BM Muar Johor. Dan bermula pada malam ini dan berakhir pada 24 Desember nanti. Dan untuk kesempatan ini, saya secara pribadi ingin mengajak kita semua, sahabat-sahabat, saudara dan saudari, yang dapat bersama-sama pada malam ini untuk memberitahu sahabat-sahabat, rekan-rekan kita, memberi link kebaktian ini pada setiap malam, agar berkat ini kita dapat kongsikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Dan kiranya sukacita berkat surgawi akan kita dapat kongsikan bersama pada malam-malam seterusnya. Baiklah saudara dan saudari, mari kita teruskan acara kita pada malam ini. Pada malam ini, pada saat ini, kita akan mendengarkan satu pujian kepada Tuhan yang kita selalu sebut sebagai lagu istimewa. Lagu istimewa ini akan disampaikan oleh Aruliko Choir, dan tajuk lagu yang akan dipujikan kepada Tuhan yaitu Panggil Aku Tuhan. Jadi pada saat ini mari kita sama-sama nikmati berkat Tuhan melalui lagu ini. Seperti Musa, Daud,
kemana ku pergi. Panggil aku Tuhan, seperti Musa, Daud, Yusuf, Elisa, Yosafat, Deborah, Samuel, Yosua, sebagai pemimpin dalam Kristus, kemana ku pergi. Sebagai pemimpin dalam Kristus, kemana ku pergi. Amin. Saudara dan saudari, lagu yang begitu indah sekali, bukan saja merdu kedengaran, tetapi perkataan ataupun apa makna lagu itu sangat menyentuh secara pribadi bagi saya. Panggil aku Tuhan, seperti Musa, Daud, dan beberapa lagi tokoh yang lain. Saudara dan saudari, adakah Anda juga rindu untuk dipanggil oleh Tuhan? Jadi itulah message lagu itu. Amin dan terima kasih kepada choir Aruliko yang telah memberikan kita suatu kesukacitaan di dalam kebaktian ini. Baiklah saudara dan saudari, pada saat ini tibalah waktunya yang kita tunggu-tunggu, yaitu waktu di mana kita mendengar makanan rohani ataupun mendengar Tuhan berbicara melalui seorang hamba Tuhan pada malam ini, seperti mana yang kita semua mungkin sudah maklum melalui poster-poster yang kita lihat. Pada malam ini kita bersama-sama dengan seorang pendeta Bernard Galim. Beliau sudah berkeluarga dan pada saat ini beliau melayani sebagai pastor daerah di daerah Kepayan. Daerah Kepayan mempunyai 3 buah gereja yang ditadbir penuh, yaitu Gereja Tanjung Aru, Gereja Kepungit, dan Gereja Lido. Dan seperti choir yang telah kita dengar sebentar tadi, Aruliko itu adalah singkatan ketiga-tiga gereja, gabungan nama ketiga-tiga gereja di bawah jagaan Pastor Bernard di dalam daerah Kepayan Mission Sabah. Oke, untuk tidak membuang masa, mari kita dengar pembahasan topik pada malam ini, yaitu pandemik, penyakit menular dan nubuatan. Oleh itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita persilakan pembicara kita, Pastor Bernard Galim. Baik saudara, selamat malam, shalom, puji Tuhan atas kebaikan Tuhan kepada setiap kita. Sehingga pada malam ini saudara, kita boleh bersama lagi untuk bergabung di ruangan alam maya ini, untuk mendengarkan, mempelajari firman Tuhan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas pelayanan anggota gereja yang sudah melayani kita, Elder Samuel, Elder Johnny, Puan Silis, dan pastinya Anda semua. Saya mengucapkan terima kasih karena Anda juga hadir berbakti bersama dengan kita semua pada malam ini. Nah saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya masih ingat apabila beberapa bulan yang lalu
Saya masih ingat apabila Puan Sister Beth menghubungi saya untuk mengikuti atau berpartisipasi di dalam menyampaikan firman Tuhan pada malam ini. Saya tidak menjawab dengan terus. Karena saya melihat dulu apa programnya dan apa pelajaran dan sebagainya. Namun apabila saya membaca dan satu kesempatan untuk kita sama-sama mempelajari firman Tuhan, maka saya katakan boleh. Jadi itu makanya pada malam ini akhirnya kita menunggu sekitar 2 bulan, 3 bulan. Awal sekali Sister Beth menghubungi. Sudah beberapa bulan program ini dirancang dan akhirnya berjalan dengan baik pada malam ini. Jadi saudara, saya juga mohon, sementara kita mempelajari, mendengarkan firman Tuhan, saya mohon doa dari Anda. Mari kita berdoa pribadi di dalam hati kita agar perkabaran kita pada minggu ini, sepanjang beberapa hari ini saudara, akan memberikan suatu mukjizat, bukan saja kepada pribadi kita yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi mungkin ramai jiwa-jiwa yang di luar sana, yang sedang mendengarkan perkabaran mulai pada malam ini. Kiranya Roh Kudus akan menjamah setiap hati mereka. Dan pastinya saudara, bagi anak-anak Tuhan yang sedang mengikuti kelas Alkitab atau Bible Study pada ketika ini, kita juga mendoakan mereka saudara, supaya bila mana mereka mendengarkan dan mempelajari firman Tuhan pada malam ini dan malam seterusnya, mereka juga mendapat sesuatu daripada Tuhan. Saudara, inilah doa dan harapan kita. Dan mari kita terus menyatukan doa kita untuk malam tuaian penginjilan dengan tema harapan di dalam kesukaran. Saudara, apakah ada harapan di dalam kesukaran yang kita hadapi pada ketika ini? Mungkin saja kita berada dalam situasi yang sukar di dalam keluarga. Mungkin saja kita berada dalam kesukaran di dalam hubungan suami dan istri. Mungkin saja saudara, kita menghadapi kesukaran di dalam pekerjaan kita. Namun pada malam ini, kita akan memfokuskan satu pelajaran yang bertajuk pandemik, penyakit menular dan nubuatan. Namun sebelumnya saudara, mari kita mengundang sekali lagi kehadiran Roh Kudus untuk menguasai kita. Supaya bila mana hati dan pikiran kita melihat dan mendengar, kita mendapat sesuatu yang kita boleh menjadi bekal kita menunggu kedatangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada malam ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah siap untuk mempelajari firman Tuhan. Kami sudah siap untuk membuka Alkitab kami. Ya Tuhan, kami sadar, kami manusia berdosa. Kami manusia lemah. Kami manusia yang tiada apa-apa. Itu makanya pada malam ini Tuhan, kami mengundang curahan Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran semua kami, dimanapun kami berada pada malam ini. Kiranya Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan, Engkau yang kami masyurkan di dalam perkabaran pada malam ini. Biarlah salib Kristus yang menguasai hidup kami. Kasih Tuhan, naungan Tuhan menjadi bahagian kami. Dan terima kasih Tuhan menjauhkan kami dari segala kuasa kegelapan. Sehingga acara ini berjalan dengan baik. Kami boleh mendengar dengan baik. Kami mohon dan persembahkan semuanya ini. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara, saya pikir apabila kita melihat tajuk dan mendengarkan pelajaran pada malam ini, pastinya Anda sudah mengetahui dari mana kita mengambil pelajaran kita pada malam ini. Kalau Anda memiliki buku, ini bukunya. Kalau Anda memiliki buku, bagus juga sekiranya ada buku Anda ya,
yang sebenarnya semua pelajaran kita saudara, kita akan ambil daripada buku ini. Dan Anda melihat kulitnya adalah harapan di dalam kesukaran. Saya mengundang Anda, sekiranya Anda belum memiliki buku itu, Anda bertanya kepada pastor gereja, pastor daerah. Bagi Anda yang di Sabah, tanya kepada pastor daerah Anda untuk memiliki buku ini. Karena buku ini saudara, pasti akan membuka hati dan pikiran kita. Akan membuatkan kita bersemangat. Bagaimana kita menghadapi kesukaran pada ketika ini. Apakah ada harapan pada zaman ini? Apakah ada harapan pada situasi yang kita hadapi pada hari ini? Jadi saudara, mari miliki buku ini, bertanya kepada anggota gereja yang mungkin tahu di mana boleh memiliki buku ini. Supaya bila mana kita atau pengkhotbah itu menyampaikan firman Tuhan, Anda boleh memahami dengan jelas karena Anda juga membaca buku ini. Jadi saudara, mari kita ambil buku ini. Nah saudara, pandemik, penyakit menular dan nubuatan. Inilah pelajaran kita di dalam bab 1, di dalam buku Harapan dalam Kesukaran, yang ditulis oleh pendeta atau pastor Mark Finley. Saudara, sadar atau tidak, di dalam dunia ini, sadar atau tidak saudara, kita menghadapi situasi yang kita tidak ingini. Sadar atau tidak saudara, dunia kita telah mengalami satu krisis wabak yang besar. Di Sabah, di Kuala Lumpur, di Johor, atau dimanapun sudah di muka bumi pada ketika ini. Virus corona, virus yang bergerak pantas melanda negara demi negara dengan kepantasan kilat. Saudara, ini yang terjadi. Kalau Anda masih mengingati peristiwa pada bulan Mac 2020, peristiwa yang tidak pernah kita jangka, yang berlaku di dalam kehidupan kita, yang berlaku di dalam muka bumi ini, COVID-19 telah menyerang dunia. Satu virus yang belum pernah kita lihat. Dan pada ketika itu, apabila situasi itu timbul, kerajaan di seluruh dunia telah mencipta sesuatu vaksin untuk menghalang ini. Tetapi tidak menggunakan waktu yang begitu cepat. Karena dia mengalami proses testing dan sebagainya. Namun yang kita rasa saudara, begitu memberikan tekanan dalam kehidupan kita. Akibat virus corona, sekolah kita ditutup. Gereja kita ditutup. Restoran, hotel, pejabat kita ditutup. Kemudian para medical saudara, begitu kasihan kita melihat. Karena mereka bekerja lebih waktu, lebih masa. Kemudian dipanggil lagi sukarela untuk menolong para medical ini. Yang begitu kepenatan. Yang tidak pernah berlaku sebelum ini saudara. Yang sebelum ini, sebelum COVID-19, mereka bekerja dengan tenang. Mereka bekerja dengan begitu ya teratur. Tetapi bila waktu COVID-19 itu menyerang, begitu kepenatan. Bukan saja apabila waktu ada orang meninggal kena COVID-19. Begitu menyedihkan saudara. Dan ramai anggota gereja, saudara, sahabat kita yang mengalami situasi ini. Kelelahan, kepenatan. Dan bukan itu sahaja saudara. Kalau Anda bertanya kerajaan kita Malaysia berkenaan dengan ekonomi menjunam. Ramai syarikat, banyak syarikat ditutup. Saham menjunam turun. Saudara, ekonomi begitu teruk. Apalagi saudara, bukan saja ekonomi, sukan, juga sosial kita terbatas. Kita tidak lagi seperti yang sebelumnya. Tetapi puji Tuhan saudara, mungkin sekarang ini sudah lebih sedikit longgar. Namun saya ingin kita memfokuskan pelajaran kita pada malam ini. Bagaimana dalam sekitar setahun lebih ini, situasi negara kita telah berubah. Secara tidak langsung kehidupan rohani kita juga mengalami kesan.
Saudara, inilah yang terjadi. Itu makanya begitu banyak persoalan timbul apabila tahun yang lalu dan sehingga pada ketika ini kita ada masih anggota sahabat yang mempertanyakan pertanyaan yang sukar ini. Di manakah Tuhan dalam semua ini? Di manakah Tuhan bila kita menghadapi situasi ini? Begitu menyedihkan, begitu menyusahkan kita. Mungkin saja kita bertanya, ada yang bertanya, apakah COVID-19 ini merupakan penghakiman? Atau apakah COVID-19 ini hukuman dari Tuhan? Dan mungkin saja saudara kita bertanya, apa yang Alkitab ajarkan tentang penyakit, wabak atau sampar ini? Apakah itu satu petanda akhir dunia? Apakah masih ada harapan untuk kita? Saudara, inilah pertanyaan-pertanyaan yang bertubi-tubi yang hadir kepada masing-masing kita. Bukan saja anggota, para pendeta juga bertubi-tubi dengan pertanyaan. Pastor, inilah yang akan mengakhiri dunia kita. Pastor, inilah anak-anak itu. Oh pastor, oh inilah itu dan ini. Saudara, begitu banyak pertanyaan yang bagi kita sukar kita jawab. Saudara, yang menjadi pertanyaan kita pada malam ini. Mari kita mulai pertanyaan kita. Dengan pertanyaan ini supaya kita memahami. Apakah Tuhan pembuat penyakit itu? Jawabannya adalah Tuhan bukanlah pembuat penyakit. Penyakit bukanlah bahagian dari rencana awal Tuhan. Bagaimana rencana awal Tuhan kepada dunia, kepada manusia? Rencana Tuhan adalah Dia mencipta bumi ini. Kemudian mencipta manusia, haiwan, dihuni dengan orang-orang yang apa? Bahagia, orang yang sihat, orang yang suci. Itu makanya saudara, kalau kita kembali kepada zaman atau masa penciptaan Tuhan di Taman Eden. Lihat saudara, kata-kata Tuhan itu sangat jelas. Salah satunya, Kejadian 1:31. Setiap kali Tuhan mencipta saudara, kata ini pasti timbul. Sungguh amat baik. Apabila Dia selesai mencipta tumbuhan, hewan dan sebagainya, Dia katakan, firman itu katakan, sungguh amat baik. Menciptakan Adam, sungguh amat baik. Saudara, dalam realitinya, Tuhan mencipta dunia kita ini dengan begitu indah, bahagia, sehat, dan suci. Saudara, kalau begitu, siapa dalang di sebalik semua pandemik ini? Siapa dalang di sebalik penyakit, sampar, wabak, dan masalah kesusahan kita yang kita hadapi beberapa tahun ini? Ini mungkin menjadi pertanyaan kita. Pelajaran kita saudara, dan firman Tuhan menjawabnya. Malaikat yang jatuh itu berada di balik semua penderitaan. Malaikat yang sombong itu. Malaikat yang telah memilih untuk merasa begitu tinggi itu. Dialah di sebalik semua penderitaan yang kita telah hadapi. Tidak lain tidak bukan. Dialah Lucifer. Apa rancangan Tuhan kepada penyakit yang timbul akibat dunia yang rusak ini? Setelah dunia ini rusak, apa rancangan Tuhan? Apakah Tuhan merancang membiarkan manusia itu? Apakah Tuhan membiarkan Adam dan Hawa itu terkapai-kapai setelah mereka jatuh? Saudara, ketika Adam dan Hawa berdosa, mereka sebenarnya secara tidak langsung telah membuka pintu sumber penyakit. Mereka jatuh di dalam dosa. Mereka telah membuka pintu sumber penyakit, membuka pintu penderitaan. Mereka membuka pintu gangguan tubuh. Mereka membuka pintu penyakit, sampar, dan sebagainya. Yang sebenarnya ingin Tuhan tutup selamanya. Inilah rancangan Tuhan yang luar biasa kepada manusia. Tuhan mau menutup pintu penderitaan yang telah dibuka oleh nenek moyang kita. Tuhan merancang untuk menutup pintu selamanya.
yang telah dibuka oleh Adam dan Hawa. Dosa pada dasarnya adalah pemisahan dari Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Saudara, manusia, Adam dan Hawa telah jatuh di dalam dosa. Apa artinya itu? Artinya mereka telah memisahkan, mereka telah terpisah dengan sumber yang sumber segala-gala, yaitu Tuhan. Mereka terpisah dari Tuhan berarti mereka terpisah dari sumber utama kehidupan. Terpisah dari Tuhan berarti kita dipisahkan dari sumber kesehatan. Karena apa? Karena dosa. Saudara, inilah yang terjadi kepada manusia. Dan inilah juga yang terjadi kepada saudara dan saya. Itu makanya mari kita melihat rancangan Tuhan ini. Rancangan Dia untuk menutup pintu yang telah dibukakan oleh nenek moyang kita. Alasan Kristus datang adalah untuk ini. Memenuhi tuntutan hukum yang dilanggar. Untuk memulihkan kita kembali ke rupa Tuhan. Dan untuk mengungkapkan seperti apa Tuhan itu. Firman Tuhan Alkitab katakan, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Karena upah dosa adalah maut. Dan semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kristus datang untuk menebus dunia yang terhilang ini. Saudara, inilah rancangan Tuhan. Inilah yang Tuhan lakukan untuk saudara dan saya. Itu makanya apa kaitan dengan penyakit? Penyakit, penderitaan, sakit hati, dan gangguan tubuh lainnya adalah hasil dari pertentangan ini. Pertentangan antara baik dan jahat. Pertentangan antara Tuhan dan setan. Inilah akibatnya dosa. Itu makanya Tuhan menggunakan taktik ini. Maafkan saya, setan menggunakan taktik ini, penyakit dan penderitaan untuk mencemarkan nama Tuhan. Itu makanya dia menipu berjuta-juta manusia. Dalam memikirkan bahwa Tuhan tidak menghendaki hal yang terbaik untuk mereka. Lihat saudara, bagaimana setan ini manipulasi penyakit ini. Salah satunya, dia menyatakan bahwa oh Tuhan tidak ambil peduli dengan Anda, dengan manusia. Saudara lihat bagaimana setan itu menggunakan penyakit ini sebagai senjata. Menjatuhkan manusia itu lebih jauh daripada Tuhan. Di dalam dunia yang dipenuhi dengan penderitaan ini, Tuhan telah menyatakan kasih dan keprihatinannya. Dia telah berfirman, lihat saudara, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin saudara. Luar biasa janji Tuhan ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan nenek moyang kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia. Dia menjanjikan bahwa dia akan mengikuti, menjaga anak-anak Tuhan ini sampai akhir zaman. Tuhan datang ke dunia untuk menutup ini saudara. Tuhan datang ke dunia untuk menutup pintu dosa yang telah dibuka oleh manusia. Tuhan datang ke dunia ini supaya dia boleh menutup pintu yang telah dibukakan oleh Adam dan Hawa. Menutup dosa itu supaya setan itu tidak lagi menguasai manusia. Saudara, inilah rancangan Tuhan yang luar biasa. Namun, ada lagi yang mempersoalkan. Bagaimana dengan wabak di dalam Alkitab? Apakah ada kaitan sesuatu dengan kedatangan atau dengan rancangan Tuhan itu? Atau penyakit sampar itu adalah sesuatu yang tidak harus kita perhatikan? Saudara, penyakit sampar menurut Alkitab, kita akan mempelajarinya sebentar lagi. Penyakit sampar adalah wabak berbahaya yang tiba-tiba terjadi yang pada umumnya mengimpak seluruh masyarakat. Saudara, saya masih ingat apabila saya mulai pelayanan di daerah Kepayan pada tahun yang lalu. Bermula Januari. Bulan Januari saya sudah mendengar di sekolah anak saya bahwa ada virus. Tetapi belum diketahui. Kemudian pada bulan Februari
maka ceritanya semakin hangat. Dan tiba pada bulan Mac, penyakit sampar wabak yang terjadi dengan tiba-tiba, yang tidak semena-mena dari China ke seluruh dunia, juga sampailah di Tanjung Ngaru. Saudara, inilah situasi yang telah memberi impak kepada seluruh masyarakat di dunia ini. Saudara, apabila kita bercerita tentang wabak, ada beberapa jenis sampar atau wabak ini di dalam Alkitab. Kalau kita memperhatikan, dalam Alkitab, saudara, kita boleh mengetahui. Yang pertama, mengenai dengan wabak atau sampar ini, digunakan untuk menggambarkan penyakit yang terjadi karena kita berada di dunia yang berdosa. Ini yang pertama. Alkitab menceritakan ini. Contohnya siapa? Contohnya Ayub. Bagaimana cerita Ayub itu? Mungkin menjadi pertanyaan pada kita. Siapa yang bertanggung jawab atas kemusnahan ternakannya, keluarganya, rumahnya, community, anak-anak dan sahabat-sahabatnya? Saudara, mungkin ini cerita yang sering kali kita dengar. Bagaimana permulaan ceritanya? Bagaimana berlakunya kisah itu? Dan inilah penyakit sampar yang Alkitab katakan di dalam jenis yang pertama, yang menggambarkan penyakit yang terjadi karena apa? Kita berada di dunia yang berdosa. Saudara, kita berada di dunia yang berdosa. Kita berada di dalam di dunia ketika ini, di bumi yang berdosa ini. Itu makanya penyakit sampar itu berlaku. Kemudian iblis, perhatikan. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Saudara, ini Ayub di dalam 2 ayat 7. Kita berada di dunia, di bumi yang berdosa. Situasi yang pastinya ada penyakit. Salah satunya adalah penyakit sampar. Tuhan tidak selalu campur tangan untuk menghalang. Namun yang kita boleh perhatikan, saudara, bagaimana si setan itu sendiri mendatangkan hal itu, penyakit itu kepada Ayub karena berada di dalam dunia yang berdosa. Tuhan tidak selalu campur tangan untuk menghalang serangan setan. Namun melalui semuanya itu, Dia ada bersama dengan kita. Amin, saudara. Ini yang terjadi di dalam hidup Ayub. Biarpun dia mengizinkan setan untuk mencobai Ayub, tetapi dia tetap bersama dengan Ayub. Dia ada bersama untuk memperkasa. Tuhan ada bersama dengan Ayub, memperkasa Ayub, mendorong si Ayub, menyokong saudara dan saya. Selalunya melalui saat-saat yang paling sukar di dalam hidup. Maka kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan merindukan surga dengan lebih mendalam. Inilah situasi pertama, wabak penyakit sampar itu di dalam Alkitab. Dan yang kedua, wabak atau sampar adalah hukuman Tuhan atas orang jahat sebagai prasarana Tuhan untuk memimpin umatnya yang pemberontak ini untuk bertobat. Inilah jenis yang kedua, sampar ini, wabak ini yang terjadi di muka bumi ini. Ingat lagi cerita, saudara. Kembali kita cerita tulah di Mesir. Bagaimana tulah di Mesir itu? Salah satunya adalah penyakit sampar. Bagaimana Tuhan mendatangkan itu dengan tujuan prasarana untuk memimpin umatnya yang memberontak itu supaya apa? Bertobat. Dengan penuh kemurahan, Dia berulang-ulang menghantar perkabaran kepada mereka di Mesir pada ketika itu, untuk menghindari bencana yang akan datang. Tetapi mereka dengan sengaja menolak undangannya yang berpengasihan, maka penghakiman Tuhan dijatuhkan ke atas negeri itu. Inilah yang terjadi, saudara. Bagaimana penyakit wabak sampar ini telah didatangkan oleh Tuhan sebagai hukuman untuk apa? Pemberitahuan atas orang jahat. Supaya apa? Mereka itu bertobat.
Kasih berbicara dengan lemah lembut, tetapi kadangkala ia berbicara dalam nada yang gemuruh untuk menarik perhatian kita. Tujuannya apa? Tujuan utama Tuhan dalam semua pengalaman hidup kita adalah untuk membawa kita lebih dekat kepadanya. Saudara, inilah tujuannya. Kenapa hukuman penyakit sampar itu salah satu berlaku di Mesir kepada orang jahat, supaya mereka boleh bertobat dan datang kepada Tuhan. Dan yang ketiga, penyakit sampar atau wabak ini dalam Alkitab digunakan di sini. Ada kalanya Tuhan menarik balik kehadirannya dan membiarkan akibat semula jadi daripada dosa itu berlaku. Kembali lagi kita mengingati cerita Israel digigit ular di padang gurun. Dan inilah salah satunya, saudara, salah satu contoh bagaimana Tuhan menarik balik kehadirannya dan membiarkan semua kesan itu terjadi karena dosa. Saudara, Tuhan hanya menarik balik kehadirannya bagi membiarkan akibat daripada pilihan berdosa mereka terjadi, sehingga mereka akan bertobat dan tunduk kepada kehendaknya. Inilah tujuannya, saudara. Sebabnya kenapa Tuhan membiarkan itu berlaku atas pilihan orang-orang Israel pada ketika itu. Saudara, ketika kita melihat penyakit menular di negeri kita, mungkin itu merupakan panggilan Tuhan untuk kita. Mungkin itu merupakan ajakan Tuhan untuk kita, supaya kita lebih serius mengenai komitmen kita kepada Kristus, untuk mengalami pertobatan yang lebih dalam dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, kalau kita melihat 3 jenis wabak yang ada di dalam Alkitab, inti utamanya, saudara, adalah supaya kita berkomitmen lebih kuat kepada Tuhan. Supaya kita boleh merespon akan panggilan Tuhan. Supaya kita serius dengan kehidupan, dengan komitmen kita kepada Kristus. Saudara, inilah yang harus kita perhatikan. Dan sekali lagi Yohanes memberikan gambaran yang lebih jelas. Di dalam buku Wahyu 7:1-3. Kemudian pada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merosakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merosakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Saudara, Yohanes pewahyu, Yohanes kekasih, ingin mengajak kita, menegur kita, melalui salah satu perkabaran, melalui penyakit sampar ini, wabak ini, supaya kita boleh memeriksa diri kita, saudara. Di mana kedudukan saya? Saya bagaimana? Apa respon saya kepada ajakan Tuhan dengan penyakit yang ada ini? Apakah saya melihat dia itu sesuatu negatif, atau saya melihat dia untuk memanggil saya untuk dekat dan lebih berkomitmen kepada Tuhan? Kemudian Yohanes lagi mengatakan di dalam buku Wahyu itu jelas. Wahyu menggambarkan malaikat Tuhan menahan kehancuran yang akan terjadi di bumi ini sebelum kedatangan Yesus kembali. Lihat, saudara, kelaparan, gempa bumi, kebakaran, banjir, dan penyakit sampar yang kita lihat di sekeliling kita adalah peristiwa awalan dari apa yang sebenarnya akan terjadi pada masa akan datang. Para malaikat menahan kuasa kehancuran sepenuhnya, sementara Roh Kudus merayu pada setiap manusia di mana untuk membuat komitmen kepada Yesus. Saudara, inilah tujuannya sebenar. Inilah tujuan mengapa mungkin situasi ini berlaku pada kita. Supaya kita melihat, memeriksa diri kita.
komitmen kita. Apakah kita sudah benar-benar bersedia? Apakah kita sudah benar-benar ada komitmen yang kuat dengan Tuhan? Tuhan sedang menyediakan umatnya untuk menghadapi krisis akhir yang akan menimpa dunia ini. Yesus merayu kepada kita untuk membuat komitmen mutlak kepadanya, untuk berlabuh di dalam firman-Nya, untuk dipenuhi dengan kasih-Nya, sehingga semua roh-roh jahat dengan rancangan iblis, keiblisan mereka tidak dapat menggerakkan kita. Kita tidak akan tergoncang karena dia tidak dapat digoncang dan mata kita tertuju padanya. Saudara, luar biasa. Bagaimana perkabaran Yohanes Pewahyu ini menjelaskan lebih dalam lagi kepada kita tentang apa yang terjadi di muka bumi ini. Penyakit sampah dan peristiwa-peristiwa yang lain. Ingin mengajak kita, ingin mengundang kita untuk membuat komitmen yang lebih kuat kepada Tuhan. Saudara, itu makanya Kristus menggambarkan bencana alam termasuk sampar yang menghancurkan bumi dalam konteks tanda-tanda kedatangannya yang kedua kali. Inilah yang terjadi. Inilah yang berlaku sebenarnya. Tuhan menggambarkan ini, bencana termasuk penyakit, wabak sampar ini. Wabak sampar ini berlaku di muka bumi ini. Namun saudara, kita harus berhati-hati. Karena ini yang terjadi. Bukan saja dalam gereja kita. Ada situasi ini, dua situasi ini berlaku. Karena terlalu ekstrim dengan penyakit sampar dan wabak ini. Kita harus perhatikan. Menghindari dua jenis ekstrim ini. Yang pertama, ada yang ekstrim fanatik. Sehingga mereka katakan, orang-orang golongan seperti ini, mereka katakan, oh, virus corona itu sudah ada di sini. Virus itu sudah tanda. Pasti Yesus mesti datang minggu ini. Oh, ini sudah tanda bahwa akhir dunia sudah. Oh, ini sudah tanda bahwa Tuhan akan datang minggu depan, tahun depan, atau 2 minggu lagi. Saudara, ini yang perlu kita hati-hati. Yaitu kita perlu hati-hati dengan konsep seperti ini. Bila mana sesuatu tanda itu berlaku dan mereka katakan, oh, ini sudah tanda bahwa Tuhan pasti datang minggu depan. Dan yang kedua, ekstrim yang kedua yang harus kita hindarkan. Bila mana kita berhadapan dengan wabak ini, ialah ekstrim mengabaikan virus ini. Artinya apa? Ada golongan ekstrim seperti ini. Oh, itu ya ada apa-apa tuh. Itu memang itu fenomena semula jadi yang berlaku dan itu akan berlalu. Begitu saja. Dia tidak pernah berpikir bahwa, dia tidak pernah menganggap bahwa, oh, apakah penyakit ini, sampar ini ada kaitan dengan kedatangan atau tanda-tanda terakhir. Saudara, ekstrem yang kedua ini menganggap itu tiada apa-apa kaitan. Oh, itu biasa. Oh, itu memang berlaku itu. Kalau mati, matilah. Saudara, inilah ekstrem yang harus kita hindarkan. Jadi pertanyaannya sekarang ialah, bagaimana tanggapan yang benar sebenarnya? Apa yang Yesus katakan tentang penyakit wabak sampar ini? Yesus Kristus katakan dalam kitab Matius 24. Di sana membahas tanda-tanda akhir zaman. Mengatakan, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudara, ini memberitahu kepada kita penyakit sampar salah satu adalah tanda. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat. Akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Saudara, inilah yang terjadi. Tuhan sudah menubuatkan mengenai dengan, kalau kita perhatikan fakta nubuatan Yesus.
Apakah tanda-tanda gempa bumi, kelaparan dan sebagainya itu belum berlaku? Saudara, Anda boleh Google, Anda boleh membaca sejarah. Fakta nubuatan Yesus digenapi. Kelaparan, kalau kita melihat, membaca di surat kabar dan membaca WHO punya news, Anda akan mengetahui pertumbuhan makanan dan pertanian bangsa-bangsa bersatu menganggarkan bahwa hampir 870 juta orang menderita kekurangan makanan secara kronik. Saudara, begitulah. Kemudian bencana alam, tsunami, banjir, lumpur, tanah runtuh, angin puting beliung, letupan gunung berapi dan sebagainya, saudara. Saudara, inilah yang terjadi. Dan itu sudah dikatakan sebelum pun berlaku. Alkitab sudah menuliskan. Saudara, fakta nubuatan Yesus benar. Gempa bumi. Gempa bumi berkekuatan 3.0 atau lebih pada skala Richter telah meningkat hingga lebih dari 55.000 kali per tahun. Saudara, saya masih ingat apabila masa menuntut di Unai. Seringkali bangunan Unai itu bergegar. Di tempat tinggal, bagi saya yang belum biasa seperti saya panik. Tapi bagi kawan-kawan yang sudah biasa, mereka sudah terbiasa dengan perkara itu. Saudara, inilah yang terjadi kepada dunia. Di muka bumi. Semua itu berlaku. Kemudian, apalagi yang terjadi? Gempa di Sumatera. Kalau kita membaca sudah begitu banyak. Kemudian di dalam gempa bumi yang melanda Sichuan, China. 2008. Hampir 70.000 orang mati. Kemudian di gempa Sumatera 225.000 nyawa mati. Kemudian 2010 di Haiti gempa bumi yang besar. 220.000 orang mati. Kemudian 2011 gempa bumi 9.0 skala Richter. Tsunami melanda Jepun mengorbankan 20.000 orang. Saudara, Yesus juga meramalkan akan timbul penyakit sampar. Bukan saja apa yang kita sudah pelajari sebelum ini. Dengan gempa bumi dan sebagainya. Tetapi Yesus juga meramalkan akan timbul penyakit sampar. Dan kalau kita membaca sejarah, apa ini penyakit sampar? Kita telah mengetahui penyakit mad cow, selsema burung, HIV, AIDS, penyakit Lyme, virus Marburg, virus West Nile, Ebola, virus Corona, termasuk SARS, dan sekarang ini COVID-19. Saudara, inilah yang terjadi di muka bumi kita. Penyakit-penyakit seperti ini termasuklah COVID-19. Saudara, itu sudah dibuatkan. Apakah ini yang menjadi pertanyaan? Apakah ini bermakna bahwa virus COVID-19 yang telah menyerang dunia adalah tanda kedatangan Kristus? Saudara, ia bukanlah, kalau kita membaca kembali Matius 24, ia bukanlah satu-satunya tanda itu. Namun, apabila Anda melihat gambaran yang lebih besar, maka wabak penyakit adalah salah satu daripada beberapa tanda yang Yesus ramalkan akan berlaku sebelum kedatangannya kembali. Dan peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bahwa waktunya sudah dekat dan kita sedang berada di ambang kekekalan. Bencana alam akan meningkat. Kelaparan, gempa bumi, dan wabak penyakit akan meningkat. Sama seperti pada zaman Nuh. Apabila dunia berdosa yang dipenuhi dengan ketiadaan moral. Dan keganasan telah memenuhi cawan kejahatannya. Dalam pemberontakan terhadap Tuhan. Dan air bah telah menggeledah dunia ini. Maka dunia kita sekarang ini juga sedang berada menghadapi penghakiman akhir Tuhan. Saudara, situasi zaman Nuh juga sedang berlaku pada zaman kita. Tuhan dengan penuh kasih sayang merayuh pada planet yang degil ini. Tuhan sedang merayuh pada semua kita. Tidak ada yang lebih penting bagi Tuhan selain daripada menyelamatkan seberapa ramai orang yang mungkin. Tuhan tidak menyebabkan bencana-bencana ini terjadi, tetapi Dia menggunakannya untuk menyedarkan kita mengenai kerapuhan hidup kita.
Bencana itu mendorong kita untuk berlutut, datang kepada Tuhan, mencari satu-satunya sumber keamanan yang terdapat di dalam Kristus dan di dalam janji firman-Nya. Inilah tujuan kenapa peristiwa ini berlaku sebenarnya. Tuhan mahu memanggil kita datang kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan kepada Anda secara pribadi pada malam ini ialah, apa yang penting bagi Anda? Apa yang penting bagi kita? Bila mana peristiwa ini berlaku, panggilan Tuhan sudah Tuhan war-warkan kepada kita. Apa yang penting bagi kita? Saudara, harapan membuat perubahan. Inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Harapan adalah kekuatan. Keyakinan, harapan yang didasarkan pada janji-janji Allah yang tidak dapat diubah dengan kepastian bahwa hal yang Anda harapkan akan tercapai. Roma 15:4 katakan, Rasul Paulus yang menulis kitab Roma dalam Alkitab menyatakan bahwa sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Saudara, biarlah kiranya pembelajaran yang kita pelajari pada malam ini dan pembacaan firman Tuhan dari Alkitab mengajar kita, itu menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang kepada pengharapan, teguh bersama dengan Tuhan, tekun bersama dengan Tuhan. Rasul Paulus menghadapi cobaan hidup yang paling berat. Dia dilempari batu, dia dipukul, dikutuk secara adil dan secara tidak adil dan dipenjara. Tetapi dia menulis kepada orang-orang percaya di Roma, saudara, sedang hidup melalui masa-masa sulit. Pada masa dia mengirimkan surat kepada Roma, dia katakan dalam ayat 13, semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara, Tuhan itu adalah harapan. Tuhan adalah pengharapan yang terakhir bagi saudara dan saya. Tuhan sedang membuka tangannya. Janji-janji Tuhan mengungkapkan harapan untuk hari ini, esok, dan selamanya. Ia berbicara dengan kepastian di dalam dunia yang tidak berkepastian. Ia mendorong hati kita dan memberi kita kesadaran bahwa kita tidak bersendirian di dunia ini. Ia berbicara mengenai harapan kepada pikiran kita yang susah dan damai sejahtera kepada semangat kita yang cemas. Mereka yang menaruh iman mereka pada Tuhan dipenuhi dengan harapan. Harapan kita berjangkar pada Tuhan yang tidak akan mengecewakan kita. Dia mengenal diri kita. Tuhan mengenal setiap pribadi, saudara dan saya. Dia mengenal diri kita di dalam air mata kita dan menghibur kita. Dia datang memberi kita harapan akan hari esok yang lebih baik. Meskipun mungkin menghadapi tentangan dan kehidupan mungkin tidak berjalan seperti yang kita rencanakan atau yang kita inginkan, janji-janji Tuhan adalah pasti. Itu makanya saudara, pada malam ini, bila mana Anda telah mendengar perkabaran dan pelajaran kita pada malam ini, Tuhan sedang mengundang setiap kita. Mungkin saja melalui pelajaran yang kita pelajari pada malam ini. Bila mana Anda mengingati peristiwa yang begitu memedihkan, begitu menggetirkan, begitu sukar yang kita hadapi beberapa tahun ini, termasuklah COVID-19, telah membunuh ramai orang, membuatkan saudara, anak kita mungkin mendahului kita, telah meninggal dunia. Saudara, mari kita ingatkan pelajaran pada malam ini, bahwa di sebalik semua kesengsaraan ada harapan bagi saudara dan saya. Namun harapan itu hanya harapan jika kita tidak merespon akan panggilan Tuhan. Tuhan memanggil setiap Anda
Mungkin saja di Zoom, Facebook, YouTube. Mungkin pelajaran ini berkata di lubuk hati Anda. Mungkin sebelum ini Anda kurang pasti. Mungkin Anda was-was dengan penyakit ini. Dan mungkin ada perasaan ekstrim yang kita sudah pelajari sebentar tadi. Malam ini saudara, undangan Tuhan yang penuh pengharapan adalah untuk saudara. Biarlah harapan itu. Jangan tinggal harapan. Tetapi biarlah harapan itu saudara, Anda pegang. Anda membuat komitmen hari ini, besok, dan selamanya. Inilah doa dan harapan saya. Dan pastinya harapan kita semua saudara. Mari kita melihat Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Biarkan hati kita dipenuhi dengan harapan. Suatu hari yang segera akan tiba, Yesus akan datang. Dan kesedihan, dan pencobaan, cabaran, dan kesukaran hidup akan berakhir. Dan kita akan tinggal bersama dengan Dia di sorga selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Amin. Amin, amin, dan amin. Puji Tuhan atas firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu memberikan pengharapan kepada kita semua. Saya percaya saudara dan saudari juga menerima suatu berkat yang begitu istimewa pada malam ini dengan firman Tuhan itu, dengan soalan-soalan yang begitu sukar. Banyak persoalan-persoalan yang sukar sudah terjawab pada malam ini. Oleh itu, sekali lagi, terima kasih kepada Pastor Bernard yang sudah menyampaikannya. Dan puji Tuhan kepada Tuhan karena firman yang begitu memberikan kita pengharapan. Baiklah, saudara dan saudari, pada saat ini penganjur dengan sukacita, dengan penuh sukacita ingin menyampaikan sijil penghargaan malam tuayan penginjilan, sijil penghargaan. Sijil ini diberikan kepada Pastor Bernard Galim atas sumbangan beliau sebagai pembicara pada malam tuayan penginjilan pada 15 Desember 2021. Menerusi Zoom anjuran Gereja Advent Kluang BM Muar Johor. Oke. Sijil ini diberikan secara maya dan ditandatangani oleh Pastor Tang Ming Cheng, yaitu Presiden Peninsula Mission, yaitu Mission Semenanjung, dan juga Pastor Chai Min Seng, penetua ataupun pendeta Gereja Advent Kluang BM Muar Johor. Jadi terima kasih dengan sijil penghargaan ini. Baiklah saudara dan saudari, pada saat ini kita akan teruskan acara kita dengan lagu penutup kita. Sekali lagi. Oke, lagu penutup kita LPMI 149 Tabur Waktu Pagi. Membawa berkas
bersukaria, membawa berkas, membawa berkas, membawa berkas, dan bersukaria, membawa berkas, membawa berkas, membawa berkas, dan bersukaria, membawa berkas. Waktu duka cita atau sukaria, marilah bekerja pada ladangnya. Saranglah menabur, kelak musim menuai, dan bersukaria, membawa berkas, membawa berkas, membawa berkas, dan bersukaria, membawa berkas, membawa berkas, membawa berkas, dan bersukaria, membawa berkas. Jadi, Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga. Pada malam ini Tuhan, pertama-tama kami mengucap syukur dan terima kasih karena kebaikan-Mu. Karena Engkau telah bersama dengan kami dari mula sehingga acara khotbah selesai pada malam ini. Tuhan, kami telah mempelajari tentang penyakit sampar. Dan kami telah mengerti bahwa itu berlaku karena ada satu tujuan yang indah. Tuhan memperingatkan kami bahwa ada pengharapan. Ada janji-janji yang istimewa. Yang begitu indah bagi mereka yang menerima dan mengambil pelawaan undangan Tuhan. Pada malam ini Tuhan, terima kasih. Karena Tuhan telah memberikan harapan kepada setiap kami. Dan inilah harapan yang kami mau pegang sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Terima kasih Bapa, karena memberkati semua yang sudah hadir. Terima kasih karena Engkau hadir bersama dengan kami. Mungkin saja ada yang bergumul. Mungkin saja berada dalam situasi yang sukar. Tetapi terima kasih karena Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan
kepada kami menghadapi kesukaran ini. Karena harapan yang pasti ada daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, karena sementara kami bersurai, kami pulang. Kami bersyukur karena Engkau ada memimpin kami sekali lagi. Sehingga kami selamat sampai, mungkin balik ke rumah. Dan mungkin sementara kami tidur atau beristirahat pada malam ini. Terima kasih. Karena Tuhan menjauhkan kami dari segala kuasa kegelapan, malapetaka. Sehingga besok dengan izin Tuhan, kami boleh bangun dan kami boleh meneruskan pekerjaan. Dan pertemukan kami semula besok malam. Di dalam KKR penuaian seterusnya. Terima kasih Bapa, karena Engkau juga begitu bermurah hati, mengasihi kami, mengampuni kami dari segala pelanggaran dosa. Sehingga kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mendengar, menjawab doa kami. Kami mau alaskan doa ini hanya di dalam nama Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Sekali lagi, terima kasih sekali lagi kepada Pendeta Pastor Bonat Galim yang sudah bersama-sama dengan kita dalam khotbah dan juga lagu doa penutup sebentar tadi. Baiklah saudara dan saudari, mari kita sekali lagi meninggi dan memuliakan Tuhan di dalam hati kita masing-masing karena berkat firman yang telah kita alami pada malam ini. Saya percaya sekali lagi bagi kita semua yang dapat bersama-sama di dalam KKR ini menerima sesuatu yang amat berharga pada malam ini. Oleh itu saudara dan saudari, jangan lupa janji temu kita pada besok malam. Sekali lagi kita akan bertemu di dalam ruangan ini ataupun KKR ini yang bertemakan harapan dalam kesukaran, malam tuaian penginjilan. Jadi terakhir dari saya, terima kasih karena kebersamaan kita semua pada malam ini. Terima kasih kepada kebersamaan kita pada malam ini, dimanapun Anda berada. Saya percaya dengan sukacita surgawi memenuhi kita begitu bersemangat untuk bersama-sama sekali lagi pada malam esok. Jadi sekali lagi terakhir dari saya, selamat malam kepada kita semua. Tapi jangan dulu kita kemana-mana, karena kita akan kembali kepada penganjur untuk memberikan pengumuman, dan saya difahamkan ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh Susan, dan waktu dan ruang ini kita akan persilakan Suzana, maafkan saya, daripada host utama kita. Oke, dipersilakan. Oke, terima kasih. Sebenarnya betul juga nama saya itu Susan. Kalau di tempat kerja memang orang panggil saya dengan panggilan tersebut. Oke, terima kasih. Jadi seperti mana pengacara utama tadi memperkenalkan saya Suzana, ataupun mungkin juga kalau kamu suka panggil saya Susan, kamu boleh panggil saya Susan juga. So, saya ingin memberikan beberapa pengumuman untuk malam ini sebelum kita bersurai. Ya, saya share screen dulu. Oke, esok malam, sekejap. Oke, esok malam sepatutnya kita ada kelas Alkitab untuk esok malam pada 7.30 hingga 7.30 hingga 50. Seperti mana yang tadi. Kita ada kelas Alkitab sebelum acara kita bermula. Kemudian kita akan masuk kepada kita punya
KKR, dan kita esok malam kita ada bersama pembicara kita Pastor Vincent Pengalin yang sedang belajar di AIU Thailand. Daripada Kepayan kita terbang ke AIU untuk mendengar tentang topik mengatasi ketakutan, kerisauan dan kebingungan seperti biasa pada jam 8 hingga 9:30 malam. Dan mari kita, sebelum itu saya ingin mengucapkan sangat terima kasih kepada Pastor Bernard untuk pengetahuan semua yang berada di Zoom ini dan juga yang berada di Facebook Live. Saya difahamkan di Facebook Live Kepayan sangat ramai, ratus-ratus yang sedang menonton dan ratus-ratus yang telah mengaminkan program ini. So terima kasih kepada semua. Untuk pengetahuan Anda semua, setiap malam, setiap hari kami melayangkan video ringkas mengenai topik-topik setiap malam, dan video ringkas yang pertama Pastor Bernard kita juga sudah layangkan. Dan untuk pengetahuan semua, video ringkas Pastor Bernard mendapat view sebanyak 13.000, puji Tuhan. So walaupun kita sedikit pada malam ini di Zoom ini dan di Facebook ada ramai, tetapi kita sudah menyampaikan message Tuhan itu dengan luas sekali, 13.000 viewers. So puji Tuhan, dan saya menyeru kepada semua kita di sini untuk terus memberikan sharing link itu, dan kita boleh sama-sama ada join di dalam Zoom ini ataupun di Facebook Live. So esok malam kita akan bersama dengan Pastor Vincent Mengalin, dan mari kita saksikan ringkasan video ringkas yang telah diberikan kepada kami untuk sorotan topik beliau pada esok malam. Suzana, tidak sound. Tiada suara toh. Suzana, ya, tidak sound. Ya. Tidak suara, Pastor. Oh, oke. Alright. Dan ketakutan. Bahkan dia tidak dapat tidur malam karena memikirkan kebimbangan dan ketakutannya. Dan dia meminta kepada seorang pesakit yang telah berjumpa dengan seorang dokter. Berapa menit apa? Lebih 9:30 kan? Dia menceritakan segala pengalaman Aduh. Ini kesusahan nih. masalah kehidupan dia. Dia mengadu bahwa dia tidak gembira. Dia mengadu bahwa dia banyak kebimbangan, kerisauan, dan ketakutan. Bahkan dia tidak dapat tidur malam karena memikirkan kebimbangan dan ketakutannya. Dan dia meminta kepada dokter itu memberikan dia nasihat yang membantu dia untuk hidup gembira. Dan dokter ini mengatakan kepada pesakit ini untuk pergi menonton persembahan sirkus yang sedang berlangsung di tempat itu, di mana seorang badut yang sangat berbakat untuk menghibur orang-orang yang menonton persembahan sirkus tersebut. Lalu pesakit ini menjawab kepada dokter ini. Dia katakan, "Dokter, saya badut yang sering menghibur orang di sirkus itu." Seorang pelakon komedi yang sangat terkenal di dunia, yaitu Robin Williams. Bakatnya sangat luar biasa, karena mampu untuk menghibur orang-orang di sekeliling dia. Bahkan waktu dia muncul di televisyen ataupun di pentas untuk menghibur orang-orang yang menonton rancangannya, orang boleh ketawa terbahak-bahak.
Dan Robin Williams telah menerima banyak anugerah daripada bakat yang dia ada. Satu kemampuan yang luar biasa. Tetapi kita perhatikan hidup dia. Dia telah mati bunuh diri. Dan persoalannya adalah mengapa dia mengakhiri hidup dia dengan begitu dahsyat dan tragis. Dia mampu menghibur orang lain. Dia mampu membuat orang lain ketawa. Tetapi dirinya sendiri, dia tak mampu untuk kendali. Dan dia tak mampu mengatasi masalahnya sendiri. Ramai orang hari ini mampu menghibur orang lain, tetapi tidak mampu menghibur dirinya sendiri. Bersama dengan saya, Pastor Minsun Pangalin, dalam tajuk mengatasi kerisauan, ketakutan, dan kebimbangan. Pada 16 Desember, jam 8 malam, jumpa Anda di sana. Jangan lupa. Oke, ada sound kayak tadi, saya minta maaf. Kesilapan teknikal. Oke. Dan saya juga ingin sharing satu video. Oke, untuk pengetahuan semua, kami Peluang BM, kami ada menganjurkan satu program yang dinamakan The Million Milers Virtual Run Malaysia. Program ini adalah berbentuk kesihatan dan kami mempunyai 141 peserta, dan saya ingin share sedikit video sebelum kita off, kita live group. So mari kita saksikan video tersebut. Sedikit, saya mengambil masa sedikit Anda di sini. So sebentar ya. Sedikit, oke. Oke, itu saja daripada kami. Minta maaf di atas kesilapan teknikal tadi. Mari kita kepada semua yang ada di Facebook Live, saya ingin menutup siaran ini untuk saya di pihak Peluang BM. So, terima kasih kerana bergabung dengan kami semua. Dan jangan lupa gambar. Ya, untuk yang masih ada di Zoom, mari kita jangan live dulu, kita ambil gambar. So, kepada yang di Facebook, sayonara, jumpa esok.